Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 191-195. Setelah pemuda bersetelan jas dan sepatu kulit turun, Jiang Ximing juga mengepalkan tinjunya dan tersenyum sopan. Kakak Mo Bei, setelah kamu memberitahuku tentang kamu terakhir kali, hari ini aku secara khusus mengundang seorang master untuk datang membantumu hari ini. Saudara Jiang jangan khawatir. Mo Bei berkata dengan sopan, sambil mengatupkan kedua tangannya. Awalnya, Mo Bei ingin berjabat tangan dengan Lan Wancheng, tapi siapa sangka pria ini memalingkan tubuhnya. Adegan itu mau tidak mau menjadi sedikit memalukan untuk sementara waktu, itu jelas tidak memberi muka pada orang lain. Tuan Mo, kamu tidak baik. Lan Wancheng berkata dengan nada datar. Ekspresi Mo Bei juga tertegun, ini adalah. Karena kamu mengundangku ke sini, kenapa kamu mengundang seorang master Feng Shui? Apakah kamu tidak percaya kemampuanku? Nada Lan Wancheng tajam. Pria berbaju hitam berdiri di samping Mo Bei mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, anak muda, jangan terlalu sembrono. Jangan berpikir bahwa Anda dapat mengubah nasib Anda melawan langit setelah membaca Sui selama beberapa hari. Tuan Mo, apakah Anda ingin mengubah Feng Shui Anda? Jika Anda percaya bocah ini, maka aku akan segera pergi. Melihat pria berbaju hitam itu hendak pergi, Mo Bei dengan cepat meraih lengannya, Tuan Su, harap tinggal, berdua lebih baik daripada sendiri. Tentu, saya tidak ingin menyinggung Master Feng Shui yang cakap. Selama masalah saya terselesaikan, manfaatnya secara alami akan sangat bagus. Bayi kecil, dari sekte mana kamu belajar? Jembatan Jiangsu, Gedung Hukou, dermaga pelabuhan Taiping, ini semua adalah jejak kakinya. Anda mungkin tidak percaya pada beberapa hal, tetapi itu tidak berarti hal itu tidak ada. Terutama dalam industri Feng Shui, banyak orang yang membangun rumah, bahkan jembatan, apartemen, rumah sakit, semua ini membutuhkan ahli Feng Shui yang terkenal untuk melihatnya. Sekte Lembah Hantu Nanshan. Lan Wancheng berkata dengan tangan di punggungnya, seolah-olah dia adalah seorang master. Mendengar ini, Su Taiji tidak bisa menahan tawa, hahaha, Sekte Lembah Hantu Nanshan. Para pembohong di Jianghu suka menyebut diri mereka pewaris Sekte Lembah Hantu Nanshan. Selama ada yang bisa membacanya dengan akurat, hadiah yang aku janjikan tidak akan kehilangan sepeser pun. Mo Bei juga memandang keduanya dan tersenyum ringan. Dia juga percaya bahwa Jiang Ximing tidak hanya akan membawa seorang penipu di sini, tetapi Su Taiji ini juga merupakan sosok yang relatif besar dan terkenal di Jiangsu. Jadi pada akhirnya siapa yang harus digunakan, kenapa Anda tidak mengetahuinya secara langsung? Tuan Muda Mo, Anda tidak menganggap saya terlalu serius karena meminta saya untuk membandingkan dengan anak ini, kan? Saya keturunan lebih dari 600 generasi dari sekte terkenal, dan saya di sini untuk bersaing dengan anak berusia 20 tahun dalam pertarungan dalam seni menghitung Feng Shui. Jika orang-orang dari sekte saya mengetahuinya, bukankah mereka akan menertawakan saya? Su Taiji berkata dengan suara dingin dengan jijik, kalau begitu kamu gunakan saja dia, dan aku akan pergi. Setelah selesai berbicara, Tuan Su hendak berbalik dan pergi, tapi bagaimana mungkin Mo Bei membiarkannya pergi begitu saja? Dia bergegas maju dan meraih lengannya dan memohon, Tuan Su, jangan impulsif, mungkin ada cara lain untuk melakukan ini. Meskipun Mo Bei juga percaya bahwa orang yang diundang Jiang Ximing juga mampu, tetapi Su Taiji ini terkenal di kota Jiangsu, dan setiap bangunan besar membuatnya datang ke lokasi untuk mensurvei Feng Shui. Orang ini pasti lebih bisa diandalkan daripada menggunakan anak muda. Industri Feng Shui memiliki satu kesamaan dengan pengobatan Tiongkok, yaitu, secara umum diyakini bahwa semakin tua seseorang, semakin berpengalaman mereka, dan semakin baik juga keterampilan mereka. Saudaraku, aku sangat menyesal. Mungkin kamu harus kembali dulu. Mo Bei berbalik dan menatap Lan Wancheng dengan senyum masam dan berkata, lalu dia mengeluarkan cek dari pakaiannya dan menulis 100.000 yuan di atasnya, kamu ambil sedikit uang ini, hari ini tidak buang-buang waktu. Sejujurnya, dia menghasilkan 100.000 yuan hanya dengan datang ke sini. Sangat mudah. Jika itu orang lain, orang itu mungkin akan menerima dan pergi, tapi Lan Wancheng di sini bukan hanya untuk uang. Jarang Lan Wancheng mengambil inisiatif untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Hari ini dia bersedia membantu, dan dia datang langsung tanpa menanyakan tentang hadiahnya. Tetapi sebelum dia membaca Feng Shui, Tuan Runa akan melepaskannya. Dia akan merasa tidak nyaman. Bukankah ini memandang rendah dirinya? Tidak ada perbandingan, apakah Tuan mau tahu bahwa aku tidak sebaik dirinya? Lan Wancheng mencibir dengan tangan di punggungnya, aku tidak ingin melakukan hal-hal mewah itu denganmu hari ini, bandingkan saja dan uji kata-kata. Jika saya tidak yakin, saya akan segera pergi. Di usia 3 tahun, Anda ingin membandingkan ini dengan saya. Su Taiji tidak bisa menahan mendengus dingin.
Jiang Ximing juga menggaruk kepalanya dari samping, apakah itu pengujian kata atau membaca, secara logis, akan memakan waktu berhari-hari untuk melihat efeknya. Bagaimana pemenang akan ditentukan? Bisa. Lan Wancheng melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Ketika Mo Bei mendengar ini, dia diam-diam mengangguk. Orang-orang di sini, akan sedikit tidak masuk akal membiarkan mereka pergi seperti ini. Oke. Kalau begitu cobalah untuk menguji karakternya. Mo Bei mengangguk dan tersenyum, perlakukan saja seolah-olah kamu berjalan bersama dan belajar satu sama lain. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan menatap pemuda kurus di belakang dia dengan mengedipkan mata. Pria dengan tulang rusuk segera mengerti, jadi dia menulis kata, Jie, di atas kertas. Hanya kata ini. Mari kita lihat siapa yang bisa mengatakannya dengan lebih akurat. Mo Bei menatap Lan Wancheng dan Su Taiji sambil tertawa kecil. Gu Chen juga bersandar ke telinga Lan Wancheng dan berbisik, kamu pandai dalam hal ini, jangan membuatku malu. Sebagai pakar Feng Shui, aku bisa menghitung dengan jari kakiku lebih akurat daripada dia. Lan Wancheng juga berkata dengan percaya diri. Melawan Feng Shui sebenarnya sama dengan kompetisi seni bela diri, jika Gu Chen bertemu dengan seseorang yang ingin bersaing dengannya dalam seni bela diri, dia juga akan bersaing. Su Taiji mengambil 2 langkah ke depan, melihat kata, Jie, mengelus dagunya dan berkata dengan senyum ringan, jika saya tidak salah, Anda seharusnya termasuk kayu dalam 5 elemen. Hapus karakter kayu di atasnya. Ayolah, itu 10 dan 8, dan salib itu melambangkan batu nisan. 8 hari yang lalu, kamu pulang ke kampung halamanmu untuk menyembah leluhurmu, dan kamu naik Basno. 18. Benar. Pria dengan tulang rusuk mengepalkan tinjunya dan berkata dengan senyum hormat. Itu mudah. Su Taiji berkata dengan sedikit senyum, menyilangkan tangannya, nenek moyang saya makan semangkuk nasi ini, dan pengujian karakter hanyalah hal tingkat pemula. Selama Anda mempelajari sedikit pengujian karakter, Anda bisa mendirikan kios di luar dan meramal. Menjadi tongkat sihir kecil. Kata-katanya sepertinya menunjuk Lan Wancheng baik secara eksplisit maupun diam-diam, seolah-olah dia mengatakan bahwa dia hanya tongkat sihir kecil, yang tidak terlalu mampu. Mo Bei memperhatikan dari samping dan mengangguk diam-diam. Pria dengan tulang rusuk memang kembali ke kampung halamannya beberapa hari yang lalu untuk menyembah leluhurnya, dan dia tahu tentang itu. Tidak mungkin orang lain memperhatikan masalah sekecil itu, Su Taiji dapat menceritakan masalah tersebut dengan akurat, dan bahkan mengetahui berapa nomor bas yang dia naiki untuk pulang. Hahaha. Tuan Su benar-benar luar biasa, dan kemampuannya mengukur karakter dianggap sangat bagus. Mo Bei juga tersenyum sopan dengan tangan terkatup. Meskipun tes kata adalah hal tingkat pemula, bukan berarti tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Bahkan jika Anda bercocok tanam di pedesaan, ada beberapa orang yang bercocok tanam dengan baik dan ada orang yang bercocok tanam dengan buruk. Demikian pula, ada tinggi dan rendahnya hasil pertanian. Nak, giliranmu. Su Taiji tersenyum penuh kemenangan, menyilangkan tangannya, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Pria di sebelahnya tidak bisa menahan cibiran, pada dasarnya, Tuan Su, kamu benar. Apalagi yang bisa dikatakan anak ini, tidak bisakah kamu mengulangi apa yang kamu katakan? Lalu siapa yang menang? Seri. Mo Bei juga melamun, menilai dari berbagai hal, Su Taiji ini memang lebih unggul, dan sebelum Lan Wancheng dan yang lainnya datang, dia juga menilai Feng Shui rumah itu dan memberikan beberapa sarannya sendiri. Adik laki-laki, kembalilah. Mo Bei menghela nafas pelan dan berkata dengan senyum masam, aku pasti akan mentraktirmu makan malam di lain waktu ketika aku punya waktu, dan aku akan meminta maaf secara langsung. Ini 300.000, adik, terimalah. Mo Bei menambahkan 200.000 lagi ke cek dan berkata sambil terkekeh, aku merepotkan saudara Jiang hari ini, aku benar-benar minta maaf. Ini murni karena Jiang Ximing. Demi Mo Bei, dia mengundang orang ke sini, dan sekarang membiarkan mereka pergi, jelas mereka tidak memberinya muka. Jadi Mo Bei juga berencana menghabiskan sedikit uang, agar tidak merusak perdamaian di antara teman-teman. Memegang cek 300.000, Jiang Ximing menoleh untuk melihat Gu Chen dan Lan Wancheng dengan senyum masam dan berkata, lihat ini. Tuan Muda Mo, saya akui bahwa Anda memiliki sedikit uang, tetapi visi Anda benar-benar rendah. Sudut mulut Lan Wancheng sedikit terangkat dan dia mencibir, aku belum mengatakan apa-apa. Bukankah itu melanggar aturan karena mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu dengan tergesa-gesa? Mo Bei sedikit mengernyit, dia berkata dengan nada buruk, apa maksudmu? Pengujian kata itu sederhana, tetapi semakin sederhana, semakin dapat membuktikan kemampuan seseorang. Mendengar kata-kata Lan Wancheng, Su Taiji tidak bisa membantu mencibir, maksudmu kamu bisa melihat sesuatu yang lain. Jika aku tidak salah, kamu kembali dan mengunjungi makam kakekmu. Lan Wancheng melihat ke pria tulang rusuk itu bertanya. Pria dengan tulang rusuk menyatukan tangannya dan mendengus, lalu kenapa,
Orang tua saya masih di sini, jadi mungkin saya akan kembali mengunjungi kuburan mereka. Dibagi menjadi 10 dan 8, ini benar, dan memang benar 10 melambangkan kuburan. Lan Wancheng belum selesai berbicara, Su Taiji tidak bisa menahan cibiran, kenapa? Apakah Anda akan mengatakan apa yang saya katakan berulang kali, sehingga itu menjadi milik Anda? Lan Wancheng mengabaikan orang ini dan terus menunjuk kata, Jie, dan berkata, apakah kuburan kakekmu 10 kilometer jauhnya dari rumahmu? Ya, itu benar. Pria tulang rusuk itu tidak bisa membantu tetapi mengangguk dengan cepat dan berkata dengan perubahan tampilan. Kamu kembali ke sana sama sekali tidak untuk beribadah. Kamu kembali untuk memindahkan kuburan. Karena seseorang menginginkan tanah kuburan kakekmu dan dia membelinya seharga 80.000 yuan. Dan ketika Anda memindahkan kuburan sejauh 8 kilometer, abu kakek Anda jatuh ke tanah dan berserakan di mana-mana. Lan Wancheng berkata dengan nada tegas. Kaki pria tulang rusuk itu mulai gemetar ketakutan. Mo Bei juga menyingkirkan tatapan menghina sebelumnya, dan menatap Lan Wancheng dengan serius. Baru saja Su Taiji mengatakan sebagian dengan benar, dan itu jelas dangkal. Tetapi Lan Wancheng dapat mengatakan sesuatu yang lain, yang menunjukkan bahwa kemampuannya jauh lebih tinggi daripada kemampuan Su Taiji. Tuan Lan, saya tidak mengerti satu hal. Mo Bei berkata dengan curiga, mengapa kamu memisahkan kata, kayu? Apakah keempat titik air berikut ini tidak ada artinya? Pertanyaan bagus. Lan Wancheng meletakkan tangannya di punggungnya dan tersenyum ringan, Tuan Muda Mo, lihat kata, Jie, yang dia tulis. 4 titik air di bawah terlihat seperti 4 batang dupa yang menempel di dalamnya. Jangan bilang, ini sedikit seperti itu. Orang normal menulis kata ini dengan 4 poin berikut harus lebih mencolok dan lebih santai. Tapi 4 titik air yang ditulis oleh tulang rusuk itu seperti 4-1. Seperti yang saya katakan tadi, di atas kayu melambangkan makam, dan 4 titik air di bawahnya secara alami adalah 4 batang dupa. Lan Wancheng menyatukan tangannya dan berkata dengan senyum tipis, saat kita menyalakan dupa, biasanya kita menyalakan 3 batang, yang melambangkan surga, bumi, dan manusia. Tapi dia menyalakan 4. 4 melambangkan roh jahat. Terutama 4 batang dupamu ditarik dari kuburan orang lain. Tidak mengherankan, akan ada bencana dalam 3 hari. Dang! Ini menakuti pria dengan tulang rusuk yang langsung berlutut di lantai. Tuan, tolong aku. Tolong aku. Pria tulang rusuk itu berlutut di lantai dan bersujud setelah plop. Aku bilang seberapa miskinnya kamu. Tidak masalah memindahkan kuburan, tetapi mengapa Anda tidak membakar beberapa uang kertas, dan Anda harus mengikuti kuburan lain? Bahkan dupa. Jika Anda memindahkan uang orang mati, mereka akan mengambil keberuntungan Anda. Dalam 3 hari terakhir, lakukan sendiri. Lan Wancheng juga berkata dengan jijik di wajahnya. Ketika dia pertama kali memasuki pintu, dia melihat bahwa wajah pria ini berumur pendek, dan dia tajam dan kejam. Dia bahkan mengambil uang milik orang tuanya dan ingin terus berjudi. Orang seperti ini ditakdirkan untuk tidak memiliki akhir yang baik, dan jika kerabat tidak mengenalinya, itu tidak dapat diterima. Tolong saya. Grandmaster. Tolong bantu aku. Pria tulang rusuk itu masih berlutut di lantai dan terus bersujud. Tapi tidak ada orang yang menanggapinya sama sekali. Pria tulang rusuk itu berbalik dan memeluk paha Mo Bei lagi dan meratap, Tuan, lihat aku. Demi telah mengikuti Anda begitu lama, tolong bantu saya. Jika kamu ingin menghancurkan roh jahat, maka segera lakukan perbuatan baik, jika tidak, tidak ada yang bisa membantumu. Lan Wancheng berdiri di belakangnya dan berkata dengan datar. Begitu kata-kata ini keluar, pria tulang ruauk itu tidak bisa menahan diri untuk melepaskan paha Mo Bei, dan bergumam pada dirinya sendiri, ya. Berbuat baik. Aku akan segera mengembalikan buku tabungan yang kucuri kepada orang tuaku, dan segera kembalikan. Ada pepatah yang mengatakan, ada dewa ketika Anda mengangkat kepala 3 kaki. Orang miskin pasti memiliki sesuatu untuk dibenci, dan orang seperti pria tulang rusuk harus berakhir sebagai pengkhianat. Meskipun dia mengatakan ingin mengembalikan buku tabungan, itu mungkin karena dia takut dengan kata-kata Lan Wancheng saat itu. Ketika dia takut, dia pergi ke kasino untuk memainkan beberapa permainan, bagaimana dia bisa peduli dengan hal itu? Kembalilah dan selesaikan urusan keluargamu sebelum kamu kembali. Mo Bei menatap pria tulang rusuk dengan ekspresi jijik dan berkata dengan suara yang dalam. Uang kertas pemujaan leluhur pun enggan dibeli, orang seperti ini ditakdirkan tidak memiliki status, apalagi masa depan. Oke. Aku akan kembali dan segera melakukannya. Pria tulang rusuk itu juga berkata dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, dia berlari keluar pintu. Melihat punggung pria itu, Gu Chen hanya bisa mencibir dan berkata, jika saya tidak salah, dia tidak akan pulang, tetapi pergi ke tempat perjudian. Ketika roh jahat diberdayakan, bencana terjadi dan sudah dekat. Kecuali dia yang menyelamatkan dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menyelamatkannya.
Lan Wancheng juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, benar saja, pasti ada sesuatu yang dibenci tentang pria malang ini. Tes kata sederhana barusan sangat mengasyikkan. Meskipun Su Taiji juga mencapai beberapa poin, tapi dia tidak mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Mo Bei juga memiliki beberapa evaluasi di dalam hatinya. Kalian berdua memiliki kelebihan masing-masing. Kalau tidak, aku akan mengajak berkeliling untuk melihat bagaimana Feng Shui rumah ini. Aku sangat berharap kalian berdua bisa membantuku. Wajah Su Taiji jelas tidak terlalu bagus sekarang, dan dia merasa sangat malu. Sekarang Mo Bei jelas lebih menaruh harapannya pada Lan Wancheng. Namun, pengujian karakter tidak mewakili level Master Feng Shui, melihat Feng Shui hanya dapat mencerminkan kemampuannya. Oke. Kalau begitu pergi dan lihat bagaimana keseluruhan Feng Shui. Su Taiji juga setuju. Dia mengangguk dan tersenyum ringan. Kemudian sekelompok orang datang ke villa, belum lagi pekarangannya benar-benar kosong. Logikanya, seharusnya tidak ada masalah Feng Shui di sini karena dikelilingi gunung dan sungai. Apakah bisnis Tuan Mo tidak berjalan dengan baik baru-baru ini, dan Anda sering mengalami mimpi buruk? Dan di tengah malam, Anda masih merasakan jantungnya diremas. Lan Wancheng berjalan berdampingan dengannya dan tertawa kecil. Ya. Mo Bei mengangguk lagi dan lagi, memang benar, aku selalu merasa seperti jantungku sedang diremas ketika aku sedang berbaring untuk tidur di malam hari. Semua orang berjalan dalam lingkaran besar, memutari villa. Pada akhirnya, mereka kembali ke aula depan. Sejujurnya, Lan Wancheng tidak melihat ada yang salah dengan Feng Shui rumah ini. Di kota Qinglong Huksue, ada air di belakang pegunungan depan dan belakang, yang merupakan lokasi yang sangat baik untuk Yangsai. Keduanya, bisakah Anda melihat di mana masalahnya? Mo Bei bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Taiji juga membuka kipasnya sendiri, rumah leluhur Tuan Muda Mo memiliki Feng Shui yang sangat baik. Dari sudut pandang saat ini, seharusnya tidak ada yang salah. Ada masalah dengan saudaramu, kata Lan Wancheng datar. Hahaha. Segera, Su Taiji dan Jiang Ximing tertawa terbahak-bahak. Apa yang kalian tertawakan? Gu Chen juga menatap keduanya dengan ekspresi bingung dan berkata. Jiang Ximing juga tersenyum kecut, kakak Gu, kamu mungkin tidak tahu bahwa Mo Bei tidak punya saudara laki-laki. Dia adalah anak tunggal. Aku sudah mengenal pria ini selama bertahun-tahun, dan dia pernah belajar di luar negeri sebelumnya. Nasib sulit, saudara dan saudari tidak memiliki kemuliaan. Dengan kata lain, dia terlihat seperti anak tunggal. Kalaupun ada saudara laki-laki, pasti akan mati muda. Su Taiji sedikit mengangguk dan berkata. Dia telah melihat orang selama beberapa dekade, dan biasanya dia tidak berbicara, tetapi jika dia berbicara, dia tidak akan pernah salah. Ya. Saya bisa membuktikan bahwa Xiao Bei benar-benar satu-satunya putra di keluarga. Jiang Ximing juga berkata dengan senyum masam. Tapi Lan Wancheng bersikeras bahwa Mo Bei memiliki saudara laki-laki lain, dan masalah ini disebabkan oleh saudara laki-lakinya yang lain. Atau apakah saudara perempuan? Mo Bei juga bertanya dengan senyum masam. Jika aku tidak salah, kamu masih punya kakak laki-laki. Dan dia lahir di tahun yang sama, di bulan yang sama, dan di hari yang sama denganmu. Pada saat ini, senyum di wajah Mo Bei langsung berkumpul. Tidak hanya itu, sudut mulutnya sedikit berkedut, jelas dipukul oleh Lan Wancheng. Su Taiji juga diam-diam berteriak tidak baik, Tuan Muda Mo, ayahmu tidak punya anak haram di luar sebelumnya, kan? Saya dapat melihat bahwa Anda terlihat seperti anak tunggal. Jika ayah Anda memiliki anak haram karena bukan ortodoks, Anda masih anak tunggal. Mo Bei tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat kepala pelayan di sebelahnya, ayo, aku antar tamu. Hehehe. Aku sudah mengatakan bahwa Tuan Muda Mo adalah anak tunggal. Jika kamu tidak bersikeras-keras sebelumnya, kamu tidak akan diusir sekarang. Kata Su Taiji dengan bangga. Tetapi kepala pelayan tua berambut putih itu datang, memandang Su Taiji dan memberi isyarat mengundang, Tuan Su, maafkan saya. Saya antar Anda pergi. Apa maksudmu? Tuan Muda Mo, ketika kamu mengatakan mengantar tamu, maksudmu mengantarku. Su Taiji berkata dengan ekspresi terkejut. Mo Bei melambaikan tangannya dan berkata dengan nada dingin, saya akan meminta seseorang mentransfer biaya Anda ke kartu Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu. Su Taiji melambaikan jubah tangannya sendiri berkata dengan marah, oke. Tunggu saja, percaya pada anak ini, cepat atau lambat Anda akan menderita. Lempar dia. Mo Bei juga marah, jangan pernah berani bicara omong kosong, percaya atau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda tinggal di Jiangsu selama sehari. Saya tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan yang begitu hebat, tetapi Jiang Ximing pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Keluarga Jiang ada di Jiangsu, dan sekarang dianggap berjalan sukses. Jika Anda ingin berurusan dengan Su Taiji, apa bedanya menginjak-injak semut sampai mati? Lagi pula,
tidak semua orang memiliki latar belakang tak terduga yang sama dengan Gu Chen. Setelah Su Taiji pergi dengan putus asa, Mo Bei mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Saya telah menyinggung sebelumnya, tolong maafkan saya, Tuan Lan. Selain mengetahui bahwa saya memiliki saudara laki-laki yang lahir pada hari yang sama di tahun yang sama dan di bulan yang sama, apakah kamu juga tahu yang lain? Awalnya ibumu melahirkan secara prematur, dan ketika dia melahirkanmu, beratnya hanya 3,6 tael, jadi dia memintamu untuk mengenali kakak laki-laki, dan seorang anak laki-laki lahir di tempat tidur di sebelahnya, tetapi sayang sekali dia meninggal sebelum waktunya." Lan Wancheng meletakkan tangannya di punggungnya, dan tersenyum ringan seolah-olah dia adalah seorang master Taoisme. "Saya tidak tahu dari mana ibumu mendengar berita itu, mengatakan bahwa saya akan mengenali saudara laki-laki yang lahir pada hari yang sama di tahun yang sama dan bulan yang sama, dan Anda akan dapat melakukannya. Menjagamu tetap aman dan sehat. Ya Tuhan. Kamu bahkan tahu apa yang terjadi saat itu, Tuan Lan, kamu sangat luar biasa." Mo Bei juga menyanjung. Lan Wancheng melirik batu besar independen di sebelah tangki air di halaman dan berkata dengan lembut, "Saudaramu, seharusnya batu besar itu, kan? Masalahnya harus di bawah batu itu. Jika kamu ingin memindahkan Feng Shui ini, kamu harus selalu mendengarkan aku dengan patuh." Pada saat ini, Mo Bei percaya pada kata-kata Lan Wancheng dan mengangguk lagi dan lagi, "Tuan Lan memang supernatural, dan Anda bisa langsung melihat masalahnya." Saat itu, orang tuanya membeli kembali tubuh bayi laki-laki yang meninggal 1 jam lebih awal di bangsal yang sama, dan dikubur di bawah batu itu. Sejak dia masih kecil, keluarganya selalu mengatakan kepada Mo Bei untuk mengenali batu ini sebagai kakak laki-lakinya, dan meletakkan barang-barang yang baik di depan batu ini terlebih dahulu, dan memberinya, saudara laki-lakinya, untuk dimakan terlebih dahulu. Umumnya, setelah meletakkan barang di sana, saat Anda melihatnya keesokan harinya, upeti pada dasarnya hilang. Dengan cara ini, kesehatan Mo Bei berangsur-angsur membaik, dan dia yang lemah dan sakit juga menjadi lebih baik. Namun sayangnya, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil sejak dini. Saat itu Mo Bei langsung mewarisi 8 miliar aset keluarga dan pergi ke luar negeri untuk belajar. Dia hanya lupa bahwa dia masih memiliki saudara laki-laki yang tinggal di halaman, sehingga dalam 2 tahun terakhir dia merasa kesehatannya semakin buruk, bisnisnya juga menurun, dan pacarnya berselingkuh. Saat itu dia baru menyadari keseriusan masalahnya. Lan Wancheng mengeluarkan 3 dupa dan menyerahkannya kepada Mo Bei dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu harus melakukannya sendiri. Mereka melindungimu dari bencana, tetapi kamu bersenang-senang di luar. Sekarang dia ingin menggantikanmu. Jika kamu tidak melakukannya, percaya padaku, lihat lehermu." Mo Bei dengan cepat membuka baju putihnya, hanya untuk melihat cetakan tangan hitam di lehernya. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, mungkin dokter akan mengatakan bahwa itu disebabkan oleh qi dan darah yang buruk, dan tidak ada solusi sama sekali. "Tuan, lalu apa yang harus aku lakukan?" kata Mo Bei dengan ekspresi ngeri. "Dupa ringan. Ikuti langkahku." Lan Wancheng menatapnya dan berkata dengan lembut, lalu menoleh untuk melihat Gu Chen, "Kakak Chen, kamu pergi dan tunggu di luar dulu." "Oke. Kalau begitu kamu bisa melakukan sesuatu untuk orang lain di sini. Aku keluar dulu." Gu Chen melemparkan puntung rokok ke tanah, menghancurkannya dengan kakinya dan tertawa ringan. Datang keluar villa. Jiang Ximing melihat sekeliling dan berjalan ke arahnya. "Tuan Gu, sudahkah Anda mendengar?" Gu Chen menatapnya dengan curiga, "Apa yang kamu dengar?" Keluarga Jiang baru-baru ini mengundang seorang master. Dikatakan bahwa dia berasal dari ibu kota. Jiang Ximing berkata dengan hati-hati. "Master dari ibu kota." Kata ini segera membuat Gu Chen memperhatikannya. "Siapa namanya?" Gu Chen bertanya dengan tatapan waspada. Jiang Ximing melihat sekeliling, dan setelah memastikan tidak ada orang di sana, dia berbisik, dikatakan bahwa itu disebut Xiao Tiandao. Xiao Tiandao. Gu Chen tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar nama itu. Di matanya, api yang berkobar menyala lagi. Seolah-olah semua yang terjadi saat itu diingat dengan jelas. "Tuan Gu. Tuan Muda Gu. Kakak Gu." Melihat Gu Chen linglung dan tidak berbicara, Jiang Ximing memanggilnya 3 kali, dan bahkan mendorongnya dengan tangannya. "Ada apa?" Gu Chen tiba-tiba terbangun dan menatapnya. Dikatakan bahwa Xiao Tiandao ini adalah ahli seni bela diri. Dia juga ayah baptis Jiang Feng ini. Karena dia telah berada di dunia sepanjang hidupnya, menyinggung banyak musuh, dan istri serta anak-anaknya terbunuh. "Di mana kamu kenal dia?" Jiang Ximing mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya, menyalakannya, menarik napas dalam-dalam dan mendesah pelan. Ketika dia melihat Jiang Feng, dia berkata bahwa dia ingin membawanya sebagai anak baptis. Setelah cacat, kata telah dirilis bahwa tubuh pria yang melakukannya akan dipotong-potong. "Kakak Gu, mengapa kamu tidak pergi dulu untuk menghindari pusat perhatian?" "Tidak perlu. Beberapa hutang tidak dapat dihindari, setelah bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk membayarnya kembali."
Gu Chen juga berkata dengan sedikit senyum. Jelas, Jiang Ximing tidak mengerti apa yang Gu Chen maksud, tetapi dia tidak bertanya lagi. Setelah menunggu sekitar 10 menit, akhirnya pintu villa dibuka. Apakah sudah selesai? Gu Chen memandang Lan Wancheng yang keluar dan bertanya dengan lembut. Lan Wancheng mengangguk sedikit dan tidak berbicara, sementara Mo Bei berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya, dan mengeluarkan cek dari tasnya. Jumlah kali ini ratusan kali lebih tinggi dari 2 cek sebelumnya. Tuan Lan, ada 10 juta di sini, terimalah. Mo Bei berkata dengan hormat. Tapi Lan Wancheng melirik cek dan berkata dengan dingin, donasikan untuk membangun beberapa sekolah lagi. Itu bisa dianggap sebagai mengumpulkan beberapa kebajikan jahat untukmu. Aku memberimu pesan, karma adalah pembalasan, dan dunia ditemukan. Bukan bahwa waktu untuk tidak melapor belum tiba. Ini. Jiang Ximing juga tersenyum canggung, karena Tuan Lan adalah seorang pria terhormat, maka dia akan menyumbangkan 10 juta ini untukmu. Ini merepotkan. Lan Wancheng berkata dengan sedikit senyum. Setelah mengatakan ini, Lan Wani berjalan menuju Maserati yang diparkir di pinggir jalan. Setelah mengucapkan selamat tinggal sebentar, Gu Chen juga duduk di kursi pengemudi. Di dalam mobil. Aku bilang kamu cukup kedinginan. Gu Chen menatapnya dan tidak bisa menahan senyum. Saat ini, hanya ada mereka berdua di dalam mobil. Lan Wancheng terkekeh, Kakak Chen, apakah aku terlihat seperti sedang belajar? Kenapa aku merasa diseret olehmu? Saya tidak bisa mengatakan tidak, tetapi jika saya menariknya, orang lain biasanya melihat Anda dengan kagum. Tapi Anda menariknya, itu membuat orang ingin menembak Anda sampai mati. Anda baru saja menyumbangkan 10 juta. Mengapa? Tidakkah aku menyadari bahwa kamu begitu berbudi luhur sebelumnya? Nah, Master Lan. Itu adalah 10 juta, cukup bagi Lan Wancheng untuk hidup nyaman di kota ini, tetapi dia sebenarnya menyumbangkannya secara langsung. Lan Wancheng merentangkan tangannya dan tersenyum ringan, bukannya aku berbudi luhur, tapi aku tidak berani menerimanya. Sangat mudah kehilangan nyawaku jika aku mengumpulkannya. Lan Wancheng berkata dengan senyum masam, bisakah kamu menemukan tempat untuk minum? Minum? Kita akan butuh waktu lama. Tapi sebelum dia selesai berbicara, telepon di saku Gu Chen berdering. Oke. Kurasa kita tidak akan bisa minum hari ini. Lan Wancheng tersenyum kecut dari samping. Gu Chen mengeluarkan ponselnya dan melihat layar itu adalah nomor Chen Yue. Begitu telepon terhubung, dia mendengar tangisan dari sisinya. Kakak Gu, aku. Gu Chen berhenti tiba-tiba, dan buru-buru berkata dengan ponselnya, di mana kamu? Aku di rumah sakit. Rumah sakit itu jauh dari perkotaan, dia mengendarai mobil ke pintu masuk rumah sakit, dan langsung menarik banyak orang untuk menonton. Lagi pula, mobil mewah setingkat ini jarang ada di Jiangsu. Bahkan ada gadis yang menawarkan untuk menambahkan WeChat Gu Chen, tetapi mereka semua ditolak olehnya. Datang ke Departemen Gastroenterologi di lantai 6. Di ujung koridor, ada tubuh yang berjongkok di lantai, dengan tangan memeluk dirinya sendiri, tubuhnya masih sedikit gemetar, dan sepertinya dia menangis. Dari sosok ini, Gu Chen mengenalinya sekilas, itu adalah Chen Yue. Jika kamu merasa tidak nyaman, menangislah. Mungkin kamu akan merasa lebih baik. Gu Chen berjalan di depannya dan sedikit tersenyum. Mendengar suara ini, Chen Yue perlahan mengangkat kepalanya, matanya merah dan bengkak karena menangis. Saat dia melihat Gu Chen, kelenjar air matanya pecah, dan dia memeluk Gu Chen dan mulai menangis dengan keras. Kakak Gu, aku tidak tahan lagi. Gu Chen tidak mendorongnya saat ini, tetapi dengan lembut menepuk punggungnya dengan tangannya dan bertanya dengan suara rendah, ada apa? Ayahku. Dia menderita kanker. Teriak Chen Yue semakin tersendat dan berkata. Bahkan jika ayahnya telah bertindak terlalu jauh sebelumnya, Chen Yue tidak menutup mata padanya saat ini. Sebaliknya, dia segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Sejak seminggu yang lalu, Chen Angwo ini mulai muntah darah, dan ketika dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dia sudah menderita kanker lambung stadium menengah dan akhir. Kemoterapi saat ini, diikuti dengan operasi pengangkatan tumor, memungkinkannya hidup 10 tahun lagi. Tapi ini lebih sulit dan sangat mahal. Chen Yue baru saja melunasi hutang sebelumnya, dan ada total 600 yuan di dalam tas, yang tidak cukup untuk rawat inap. Pada saat ini, seorang dokter parubaya dengan jas putih keluar dari bangsal, melihat Chen Yue berdiri di koridor dan bergegas. Nona Chen, barusan perawat mengatakan bahwa Anda berutang biaya pengobatan selama 3 hari. Jika Anda masih belum membayar uangnya, mungkin kami harus mengambil tindakan yang diperlukan. Pria parubaya berjas putih itu berkata dengan lembut. Gu Chen tidak bisa menahan senyum kecut di samping, tindakan yang diperlukan. Membuang orang tanpa uang. Kamu. Dokter parubaya memandangnya dari atas ke bawah, Gu Chen mengangkat bahu dan tersenyum ringan, saya suaminya. Chen Yue,
yang menangis di sampingnya dengan bunga pir dan hujan, segera mengangkat kepalanya ketika mendengar ini, dan menatapnya dengan tatapan kosong. Itu bagus. Anda dapat membayar biaya pengobatan untuknya, dan biaya operasinya 300.000 yuan. Jika uangnya ada, kami dapat segera mempersiapkan operasinya. Gu Chen berkata dengan heran ketika mendengar angka, 300.000 yuan. Penyakit apa? Kanker lambung? Itu sudah stadium lanjut, sekarang bayar, masih ada harapan untuk dioperasi, dan minum obat di tahap selanjutnya bisa menstabilkan kondisinya. Ketika Gu Chen datang ke bangsal, dia melihat Chen Angwo terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Ketika dia melihat Gu Chen masuk, dia dengan cepat berjuang untuk duduk, menantu laki-laki ada di sini. Duduk cepat. Sudah lama, kamu banyak berubah. Kata Gu Chen sambil mencibir. Dia tahu bahwa kata-kata Gu Chen mengejeknya, tetapi Chen Angwo hanya tersenyum sedikit, saya salah sebelumnya, tetapi ketika saya memahami hal-hal bodoh yang saya lakukan sebelumnya, saya sakit parah lagi. Gu Chen tidak berbicara, meraih pergelangan tangannya dengan satu tangan dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Meskipun Chen Angwo menderita kanker lambung stadium akhir, kondisi denyut nadinya cukup stabil, dan wajahnya yang pucat mungkin karena dia telah menjalani kemoterapi dalam beberapa hari terakhir. Kemoterapi dapat membunuh sel kanker secara efektif, tetapi juga membunuh sel darah putih tubuh manusia. Dalam banyak kasus, pasien bisa disiksa sampai mati oleh kanker, tetapi meninggal dalam serangkaian kemoterapi. Masih bisakah saya diselamatkan? Chen Angwo menatapnya sambil menangis dan berkata saat ini. Gu Chen membawa tangannya ke saku, ini hanya masalah kecil, ambil saja beberapa resep obat Tiongkok dan minumlah. Dokter Parubaya di sebelahnya hanya mendengus dingin tetapi tidak banyak bicara. Anak muda, ayo kumpulkan biaya operasi secepat mungkin, jika tidak, akan sangat sia-sia jika Anda melewatkan waktu terbaik untuk perawatan. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Terlihat Zhang Bao berdiri di depan pintu sambil berkeringat deras sambil memegang tas, maaf, bolehkah saya masuk? Melihat tidak ada yang berbicara, Zhang Bao masuk sendiri. Tuan Gu, Anda memerlukan uang. Dia membuka tas itu, dan menuangkan tumpukan uang tunai darinya, tepat 300.000. Dokter tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat pemandangan ini, dan tidak bisa tidak melihat Gu Chen dua kali, berpikir bahwa apa asal-usul pemuda ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pergi ke meja depan dan selesaikan biaya operasi. Gu Chen menepuk pundaknya dan berkata dengan lembut. Jangan lihat tindakan menepuk pundaknya, itu lebih berguna daripada memberi uang, setidaknya itu berarti hubungan keduanya sudah baik. Oke, aku akan segera pergi. Zhang Bao dengan cepat mengangguk dan tersenyum ringan. Setelah selesai berbicara, dia berlari keluar. Kanker lambung ini sudah stadium menengah dan akhir, ternyata Gu Chen mengatakan itu juga bisa disembuhkan dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Tetapi dia merasa tidak ada gunanya membuang energinya untuk Chen Angwo. Dia lebih suka menghabiskan lebih banyak uang daripada repot. Meskipun dia yakin bisa menyembuhkan kanker, harganya sangat tinggi, dan dia akan menghabiskan setidaknya sepertiga dari kekuatan internal, itu tidak akan kembali dalam waktu singkat. Jiang Ximing juga mengatakan sebelumnya bahwa ayah baptis Jiang Feng mengancam akan membunuhnya, jadi Gu Chen hanya bisa lebih berhati-hati saat ini. Dia hanya merasakan denyut nadi, dan perut Chen Angwo sudah kendur. Ini adalah hasil terbaik untuk menghilangkannya dengan operasi, sederhana dan cepat. Saya akan menulis resep dan membiarkan rumah sakit meminum obatnya seperti biasa. Jangan khawatir tentang biaya. Saat Gu Chen berbicara, dia menemukan selembar kertas kosong dari lemari, dan melepas pena yang disematkan di pakaian dokter. Dia dengan cepat menulis resep dan menyerahkannya. Karena kami telah memutuskan untuk mengoperasi, kenapa pasien masih menggunakan obat tradisional Cina ini? Dokter memandangnya dengan jijik dan berkata, anak muda, kami percaya pada sains. Mungkinkah kami para ahli dan dokter tidak sehebat Anda? Saat ini kanker di perutnya sama sekali tidak bisa mengandalkan obat-obatan modern. Anda hanya bisa mengandalkan pengobatan Tiongkok. Jika saya tidak salah, rumah sakit Anda juga menggunakan obat tradisional China untuk pengobatan di tahap selanjutnya. Gu Chen melambaikan tangannya sedikit dan berkata. Pada saat ini, tubuh Chen Yue yang menjuntai tiba-tiba roboh. Dokter sangat ketakutan sehingga dia bergegas untuk mendukungnya. Gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Chen Yue menggelengkan kepalanya sedikit, dan Gu Chen meraih pergelangan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Denyut nadinya sangat tidak teratur, dan dia masih lemah. Tidak masalah, tidak akan seperti ini jika kamu tidak istirahat selama 2 hari. Gu Chen berkata dengan lembut di samping, baiklah, aku akan mengantarmu pulang dulu. Ya. Chen Yue menjawab dengan samar, dan mengikuti Gu Chen keluar dari bangsal. Dokter pria parubaya itu terus melihat resepnya. Seorang lelaki tua berjas putih baru saja lewat di persimpangan di luar pintu, tetapi terjatuh kembali. Kei,
Apa yang kamu lakukan di sini? Lelaki tua itu memandangnya dengan curiga dan berkata, masih ada pasien yang menunggumu di sana. Ini. Baru saja seorang pemuda mengatakan bahwa resepnya bisa menyembuhkan kanker. Bukankah itu omong kosong? Dokter pria parubaya berkata sambil tersenyum masam. Pria tua itu berjalan menuju bagian dalam bangsal, coba saya lihat apa resepnya. Kamu juga seorang dokter pengobatan Tiongkok. Lihat, aku tidak bisa memahaminya, itu seperti jimat hantu. Ketika lelaki tua itu mengambil resep dan melihatnya, matanya tiba-tiba melebar, dan dia tampak terkejut, ini. Mengapa saya tidak berpikir untuk menggabungkan bahan obat semacam ini untuk pengobatan? Resep ini memang obat kanker perut, dan ini cara yang baik untuk membersihkan air pekat. Di mana pemuda itu? Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang pengobatan Tiongkok. Hah? Tuan Tian, apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada pemuda itu? Bersambung.